Pendidikan tinggi di perbatasan. Peran pendidikan tinggi sangat penting bagi pembangunan sebuah bangsa dan negara. Karena pada era globalisasi yang sudah semakin maju, dunia kerja maupun dunia usaha menuntut adanya sumber daya manusia yang bermutu serta berdaya saing. Hal tersebutlah menjadi alasan dunia pendidikan mau tidak mau harus dapat menciptakan wadah yang baik dalam sarana dan prasarana maupun dalam bentuk pelatihan-pelatihan tenaga kerja yang terampil. Pemberdayaan sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi nantinya akan menjadi sasaran pembangunan maupun sebagai pelaku pembangunan. Dengan demikian, pendidikan tinggi juga harus menjangkau semua daerah yang ada di Indonesia, termasuk di daerah perbatasan. Di sisi lain, terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan tinggi di daerah perbatasan yang harus menjadi isu nasional untuk diselesaikan secara bersama-sama. Kami mencatat ada 2 permasalahan yang penting dan harus segera diselesaikan kaitannya dengan pendidikan tinggi di daerah perbatasan. Kedua hal tersebut adalah infrastruktur pendidikan itu sendiri dan sumber daya manusia yang ada. Kami akan memberikan gambaran kepada kita semua tentang bagaimana kedua hal tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan tinggi di daerah perbatasan. Pendidikan di daerah perbatasan tidak bisa kita samakan dengan pendidikan yang ada di perkotaan. Banyak faktor yang tidak bisa kita samakan. Salah satunya adalah infrastruktur. Hal ini adalah permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Infrastruktur sebetulnya bukan hal yang penting dalam dunia pendidikan. Pembelajaran tetap bisa digunakan, tetap bisa dilaksanakan tanpa adanya infrastruktur. Infrastruktur contohnya meja, kursi, papan tulis, gedung, dan lain sebagainya. Hal ini semakin tidak bisa disepelekan karena akan mempengaruhi persaingan global dan kemajuan negara Indonesia. Berbicara tentang faktor sumber daya manusia, kita membicarakan tentang faktor yang sangat krusial dalam upaya pembangunan wilayah perbatasan, terutama sektor pendidikan. Mengapa faktor sumber daya manusia sangat penting? Berikut melalui bagan akan kami jelaskan. Di sebelah kanan bagan terlihat bahwa ada suatu kondisi ideal di mana sumber daya manusia yang dimiliki suatu daerah berada di potensi maksimal. Namun, untuk mencapai tahap ideal tersebut terdapat gap atau milestone yang menjadi kendala. Untuk mengubah keadaan awal sumber daya manusia di wilayah perbatasan yang kurang memadai dan kurang maksimal, tentu perlu kerjasama berbagai pihak, baik pemerintah daerah hingga pihak terkait lain seperti perusahaan swasta dan masyarakat umum. Karena SDM yang baik dan mumpuni dapat memaksimalkan potensi daerah perbatasan dan dapat melihat kesempatan dalam segala kekurangan yang mungkin saja ditemui di daerah perbatasan tersebut. Namun, jika sumber daya manusia tidak memadai, walaupun sarana prasarana telah lengkap, tentu tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pada akhirnya, kita harus benar-benar memahami esensi dari permasalahan ini. Kita tentu berharap semua warga negara di Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak dan setara tanpa embel-embel apapun. Tidak ada lagi ketimpangan ataupun kesenjangan dalam belajar dan upaya mengembangkan bakat serta potensi setiap generasi muda.
Kami percaya setiap generasi muda dari manapun mereka berasal, mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tinggi bagi dirinya sendiri, keluarga, tetangga, dan masyarakat umum. Kita harus mampu menjamin pelaksanaan pendidikan tinggi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, semua elemen bangsa harus bekerja sama dan saling mendukung untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul sebagai ujian dari demokrasi. Dengan semangat persatuan serta jiwa patriotisme sebagai bagian dari aparatur sipil negara, maka kami berkomitmen untuk memberikan hal-hal terbaik serta memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya pembangunan nasional melalui pendidikan. Kita adalah Indonesia.